Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia. Sakala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bali, perjalanan indah, ekonomi sejahtera. Tiada kesan kedua seperti Bali di dunia ini. Perpaduan suatu refleksi terhadap kekayaan alam, kearifan lokal Bali, manusia yang ramah dengan budaya yang terjaga, ragam kuliner, hingga destinasi hiburan menjadi wujud nyata kehebatan Bali menyambut siapapun untuk beristirahat atau berkarya di dalamnya. Karenanya, Bali diakui sebagai salah satu tujuan wisata terbaik dunia oleh sejumlah situs web, portal ulasan, majalah perjalanan setiap tahun dengan alasan yang cukup mengagumkan. Bahkan, majalah dunia, Time, dan situs TripAdvisor baru-baru ini mengangkat Bali sebagai salah satu Traveler's Choice Award 2022 dan World's Greatest Places 2022. Berapapun usia, latar belakang, anggaran, atau minat Anda, ada sesuatu ungkapan makna cinta untuk kembali dijelajahi dan ditemukan semua orang. Dan itu janji Bali. Sayangnya, kemacetan membias warna syahdu. Lalu lintas yang harus mendapatkan perhatian serius. Tingginya arus pengguna kendaraan bermotor, serta padatnya pendistribusian logistik menuju pusat ekonomi dan pariwisata Bali menjadi faktor atas kemacetan dan juga kecelakaan. Hal ini bahkan melahirkan istilah jalur tengkorak, sebuah jalur maut yang dikenal rawan musibah kecelakaan. Keberadaan jalur tengkorak berada di selatan Pulau Bali menuju daerah wisata di jantung Bali yang meliputi wilayah Ubud, Kuta, hingga Denpasar. Bukan rahasia lagi ketika jalan berlubang dengan lebar hingga 6 meter, berkelok dengan balutan kemiringan jalan yang cukup curam, serta dihiasi jurang terjal di bahu jalan, menjadi penyebab meningkatnya resiko kecelakaan yang tinggi di sepanjang tahun. Kenapa bisa terjadi? Wilayah terdampak merupakan penggiat rutinitas tertinggi kendaraan di kota-kota besar Bali Selatan, meliputi kota Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan atau Sarbagita. Tidak meratanya ekonomi terlihat dari fakta bahwa popularitas wisata dan ekonomi masih berfokus hanya di 9% wilayah Bali. Faktanya, laporan Badan Pusat Statistik Bali pada tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari 85% kamar hotel berbintang dan pusat kegiatan wisata masih berpusat di wilayah populer tersebut. Hal ini mengakibatkan sesuatu ketidakseimbangan yang cukup hebat terjadi, sehingga berdampak pada volume lalu lintas yang cukup padat. Dari sanalah tercium indikasi akar masalah di jalur nasional yang tak dapat dihindari. Untuk itu, Bali membutuhkan pembangunan jalur tol sebagai solusinya. Hadirnya tol Jagatkerti Bali Gilimanuk Mengwi merupakan salah satu efisiensi transportasi logistik dalam rangka pemerataan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi di berbagai wilayah Bali, implementasi dari arah kebijakan utama pembangunan nasional, dan percepatan pengembangan kawasan strategis. Melalui peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan, Bali akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi transportasi serta akses pusat wisata bagi wisatawan domestik maupun internasional. Apa keistimewaan tol Jagatkerti Bali? Sebagai salah satu upaya penanganan transportasi logistik dan wisata,
hadirlah jalan tol yang membentang dari Gilimanuk hingga Mengwi. Jalan tol bernama Tol Jagatkerti Bali yang diprakarsai oleh badan usaha yang tergabung dalam konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa, PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung ini akan meningkatkan efisiensi waktu tempuh dari Gilimanuk menuju pusat kegiatan di Bali, serta memungkinkan perkembangan berbagai target wisata baru di sepanjang jalur untuk meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah atau PAD yang lebih merata. Pembangunan jalan tol akan terbagi dalam 3 seksi. Seksi pertama berada di jalur Gilimanuk hingga Pekutatan sepanjang 53,599 km. Seksi kedua lanjut dari Pekutatan menuju Soka sepanjang 24,325 km. Kemudian seksi ketiga dari Soka hingga Mengwi mencapai 18,92 km. Diharapkan dengan pembangunan tol ini menjadi solusi permasalahan kemacetan pada ruas jalan arteri nasional Gilimanuk dan Pasar, serta mempersingkat waktu perjalanan, memperlancar arus transportasi pariwisata dan logistik dari arah Bali Barat menuju ke arah Bali Timur atau sebaliknya. Dalam mengurai kemacetan dan jarak waktu tempuh kendaraan dari Gilimanuk menuju pusat ekonomi di Bali yang sebelumnya bisa mencapai 5-7 jam dalam kondisi normal, diperkirakan menjadi hanya 1,5 sampai 2 jam saja. Tol Jagatkerti Bali terdiri dari 5 interchange, yaitu Simpang Susun Cekik, Simpang Susun Banyu Biru, Simpang Susun Pekutatan, Simpang Susun Soka, dan Simpang Susun Wanasari. Pada lajur tol Gilimanuk Pekutatan akan memiliki 4 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter untuk 2 arah kendaraan, sedangkan untuk lajur Pekutatan Mengwi akan memiliki tambahan lajur kendaraan khusus sepanjang 40 km untuk kendaraan sepeda dan sepeda motor. Pemberdayaan desa. Tol yang membentang lebih dari 96,84 km ini akan melewati 57 desa di sepanjang lajur jalan tol. Namun, alih-alih mengambil langkah penggusuran, Tol Jagatkerti Bali akan memberdayakan desa-desa tersebut menjadi kawasan sumber daya desa, yakni tempat istirahat dan pelayanan atau TIP atau rest area yang berbasis kepada penduduk setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi serta mendukung kemajuan dan pembinaan penduduk desa serta brand lokal, pengusaha sekitar, dan produk UMKM seutuhnya. 4 desa yang berlokasi di Jembrana, Pekutatan, Soka, dan Tabanan menjadi rest area terpadu dalam meningkatkan ekonomi setempat, produk setempat, dan produk asli Indonesia yang mengangkat budaya dan kearifan lokal. Sementara rest area di Desa Tabanan akan berfungsi sebagai pusat logistik, sebagai alternatif solusi efisiensi alur logistik antara bandara dan pelabuhan dengan pusat kota. Pusat logistik di Tabanan akan mendongkrak pemerataan ekonomi di setiap Bali secara terorganisir, yang akan mempermudah pendistribusian barang yang akan dilakukan secara estafet sehingga dapat mengurangi tonase kendaraan yang melewati jalan nasional. Menjaga adat istiadat dan kebudayaan asli Bali. Selain mengusung desain gate yang terinspirasi dari kesenian dan budaya asli Bali, pembangunan tol yang bersinggungan langsung dengan beberapa jalan lokal Bali menyebabkan perlunya dibangun underpass dan overpass. Beberapa overpass dibangun sebagai solusi dari penanganan jalan melasti sekaligus sebagai bentuk penghormatan dari proyek tol ini kepada masyarakat Bali. Sebagai fasilitator pertumbuhan fasilitas dan tujuan wisata baru di Bali. Realisasi jalan tol Jagatkerti Bali melalui titik groundbreaking yang berlokasi di Desa Pekutatan, Kabupaten Jembrana adalah langkah awal dalam mewujudkan mimpi Bali yang sejahtera. Selaras dengan aktifnya distribusi dari sektor pariwisata, transportasi antar wilayah, dan akan memungkinkan lahirnya berbagai tujuan wisata baru di sepanjang jalur tol. Salah satunya, Taman Kerti Bali Semesta, yang di dalamnya akan terdapat theme park internasional terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan jalan tol Jagatkerti Bali yang dimulai pada tahun 2022 ini
merupakan bagian dari upaya mewujudkan Bali era baru. Terpeliharanya keseimbangan alam, manusia, kebudayaan Bali, harapan, aspirasi Krama Bali dengan tantangan baru yang berdampak positif.